menyampaikan sepenggal rekayasa cerita hidup untuk menemani malammu. Tentang salah satu sebuah seni, yaitu tato. Keberadaannya mengalami pro dan kontra hingga menjadi sensitif untuk dibicarakan, bahkan dilakukan. Sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Ricky. Dia memutuskan menato badannya ketika ia kuliah di semester 3. Hingga dia kecanduan dan menambah 2 buah tato lagi di dada dan tangannya. Ricky mengenal dunia malam. Ke klub menjadi hal yang biasa. Bahkan, ia sudah melakukan hubungan intim dengan beberapa wanita. Di jurusan ia kuliah, perempuan-perempuan yang bisa dibilang primadona dari kakak angkatan hingga seangkatan dipacari oleh Ricky. Banyak dosen yang tidak menyukainya dengan alasan ia bertato dan tidak teladan terkait urusan pendidikannya. Banyak juga temannya yang tidak mau mendekati Ricky atau berteman terlalu dekat karena takut dicap jelek dan mendapatkan nilai jelek oleh dosen. Beberapa teman tidak mau mengorbankan pendidikannya hanya untuk Ricky. Justru lingkup pertemanannya lebih hangat antara orang-orang yang berbeda jurusan. Ricky sudah semester 13 dan belum juga lulus, sampai suatu ketika Ricky bertemu seseorang perempuan berjilbab, satu jurusan, tetapi adik angkatan yang terpautnya sangat jauh. Ricky mendapatkan perempuan tersebut bisa dikatakan cukup sulit. Tidak seperti perempuan-perempuan yang selama ini ia pacari. Sampai akhirnya, ia mendapatkan perempuan yang umurnya terpaut cukup jauh itu. Perempuan manis ini, kata Ricky, namanya adalah Nita. Beberapa hal ia sampaikan kepada Nita, dengan maksud agar ia lebih mendengar dari mulutnya Ricky daripada mulut orang lain. Mulai tentang keluarganya Ricky, kisah cintanya, pendidikan, lingkup pertemanan, dunia malam. Perlahan-lahan ia ceritakan kepada Nita. Menurut Ricky, satu hal yang menyebabkan Nita sedikit ada perubahan raut muka adalah ketika ia bercerita tentang sifat tidak baiknya, yaitu beberapa kali tidur dengan wanita. Tetapi akhirnya Nita mau menerima dengan alasan semua orang punya cerita masa lalu. Yang penting bagaimana kamu selanjutnya, Ricky. Dari situlah Ricky berniat menjalin hubungan serius dengan Nita dan akan menjaganya. Ketika hubungannya sudah memasuki 2 bulan, ia mendengar desas-desus dari beberapa teman dekatnya yang satu jurusan bahwa Nita, pacarnya, sering mendapatkan masalah semenjak berpacaran dengan Ricky. Dari mulai dia dipanggil ke jurusan dan diminta putus dengan Ricky, disindir saat perkuliahan oleh beberapa dosen, dan kesulitan mendapatkan nilai bagus. Beberapa dosen menganggap bahwa siapapun yang bersama Ricky jelas bukan orang baik-baik. Dia bertato. Tetapi Nita selalu menutupi persoalan tersebut kepada Ricky. Nita hanya bertanya persoalan apa yang pernah terjadi antara kamu dan dosen ini. Begitulah ucap Nita kepada Ricky. Setelah 2 bulan berjalan, dia tidak pernah mengeluh akan hal-hal buruk yang menimpanya akibat Ricky. Bahkan Ricky mendengar bahwa Nita sudah diapa-apakan oleh Ricky. Dia sudah menjadi cewek yang tidak baik. Ricky pun tidak tega dengan Nita. Padahal Nita itu adalah cewek yang baik. Ketika Ricky menanyakan,
akan sebuah tato di tubuhnya dengan Nita. Bahkan tidak menjadi masalah. Kalaupun tidak bisa dihapus dan bakal merusak tubuhmu, ya sudah, tidak apa-apa asalkan tidak menambah lagi. Begitulah ujar Nita kepada Ricky. Nita memberi kesempatan kepada Ricky untuk tidak mengecewakannya, menjaganya, dan harus menjadi lebih baik lagi dalam hal ibadah dan tanggung jawab terhadap pendidikannya. Nita selalu memberikan support kepada Ricky untuk segera menyelesaikan kuliahnya karena sudah semester 13 dan waktunya tinggal 1 tahun lagi. Tetapi tiba-tiba Ricky memilih mengakhiri hubungannya dengan Nita setelah berjalan 3 bulan. Alasan yang diberikan Ricky kepada Nita adalah ia tidak dewasa, terlalu cuek, dan Ricky bosan dengan Nita. Bahkan Ricky berani mengumbar foto dengan perempuan lain di media sosial tidak lama setelah putus dengan Nita. Dari sini, hal yang perlu diketahui adalah Ricky tidak ada niatan untuk mengakhiri hubungan dengan Nita, karena ia adalah perempuan yang menjadikan Ricky sadar akan kehidupan-kehidupan lain. Mengakhiri hubungan dilakukan karena Ricky tidak tega melihat Nita dijelek-jelekan oleh teman-temannya dan mendapatkan kesulitan dalam kuliah selama menjalin hubungan dengan Ricky. Ricky pun sadar bahwa perempuan baik patut mendapatkan laki-laki baik. Nita perempuan yang baik dan Ricky tidak pantas mendapatkannya. Maafkan Ricky. Itulah sepenggal cerita rekayasa hidup untuk menemani malammu. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya, karena kita perlu didengar dan mendengar. Terima kasih.